all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Naga hampir punah hari ini, dan beberapa orang yang masih hidup benar-benar melihat naga asli di benua Douluo. Namun, legenda dan kronik selalu ada di sana. Naga yang turun langsung dari naga emas dan naga perak adalah yang paling langka di antara naga, tetapi mereka disebut-sebut sebagai spesies paling berdarah murni, dan juga dikenal sebagai yang terkuat dari naga. Radiant Holy Dragon Penatuamu hanyalah subspesies dari naga perak, naga yang mengendalikan kekuatan cahaya. Naga emas tidak memiliki kecakapan elemental semua inklusif yang dimiliki oleh naga perak, tetapi naga emas memiliki kekuatan aneh yang bisa menerobos semua hal, dan begitulah judulnya, leluhur kekuatan, muncul. Dewi kupu-kupu Wangdong dan mata roh Huo Yuhao sudah dianggap sangat langka. Namun, bahkan kalajengking es giok Huo Yuhao lebih rendah jika dibandingkan dengan naga emas. Ini karena naga emas juga merupakan jiwa bela diri ultimate, dan faktor ultimatenya adalah kekuatan. Kekuatan tertinggi lebih kuat daripada elemen ultimate tunggal pada akhirnya. Huo Yuhao dan Wang Donger dapat menebak bahwa Wang Qiwer mungkin cukup kuat, karena dia dapat bergabung dengan halaman dalam sebagai siswa dari akademi lain, tetapi mereka tidak mengira dia akan sekuat itu. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela dirinya adalah yang terkuat di antara semua jiwa bela diri yang pernah dilihat oleh Huo Yuhao dan Wang Dong. Zhou Yi penuh kekaguman saat dia berkata, jadi seseorang di benua benar-benar mewarisi jiwa bela diri naga emas. Dia adalah seorang guru dari Akademi Shrek, jadi dia memiliki kerinduan intens yang sama untuk naga emas. Jika dia tidak berada di depan kedua siswanya, dia mungkin akan pergi untuk memeriksanya sendiri. Huo Yuhao dengan cepat tenang dan berkata kepada Wang Dong, kalau begitu, jiwanya tidak ada hubungannya denganmu. Kita harus memperlakukannya seperti murid biasa. Petik 2. Wang Donger cemberut dan berkata, tapi, dia terlihat seperti aku, bagaimana jika kamu mengenali orang yang salah? Huo Yuhao tersenyum dan berkata dengan tenang, ini akan baik-baik saja selama itu tidak terjadi. Kami memiliki kekuatan Haodong, dan kami akan merasakannya saat kami saling menyentuh. Tidak peduli seberapa kuat Wang Qiwer, dia tidak berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri dengan saya, dan dia tidak memiliki kekuatan Haodong kami. Jangan terlalu banyak berpikir. Kami harus bekerja sedikit lebih keras sekarang, kami tidak jauh dari awal kompetisi. Petik 2. Wang Donger mengangguk, dia tahu bahwa Huo Yuhao benar. Wang Qiwer tampak persis seperti dia, tetapi bahkan ada sesuatu yang ajaib karena ini tidak membuktikan apa-apa. Namun, dia masih merasa seolah ada sesuatu yang salah dari awal hingga akhir. Dia bisa memastikan bahwa dia tidak berhubungan dengan Wang Qiwer dengan darah, tetapi sejak dia pertama kali menatapnya, dan terutama ketika dia melihat matanya, Wang Donger masih memiliki perasaan yang akrab. Mereka mengobrol santai dengan Zhou Yi untuk sementara waktu lebih lama sebelum Huo Yuhao dan Wang Donger mengucapkan selamat tinggal. Mereka harus mengambil langkah ketika datang ke budidaya mereka, dan Huo Yuhao juga harus dengan cepat menyimpulkan situasi dengan roh dan menyerahkan seluruh masalah ke Paviliun Dewa Laut. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Dewa Laut, Wang Donger menurunkan suaranya dan berkata, Yuhao, apa yang kamu katakan kemarin benar. Dia lebih mirip Dewi Cahaya dalam pakaian cahaya daripada aku. Apakah Anda pikir dia dikirim oleh surga untuk mencuri Anda dari saya? Apakah kamu tidak mengatakan bahwa Dewi Cahaya adalah gambar yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? Petik 2. Huo Yuhao membelai rambutnya yang tergerai, dan dia berkata dengan geli, berhenti memikirkannya. Bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Sang Dewi tepat di sampingku. Dia tidak akan pernah menjadi Anda,
Tidak peduli seberapa identik Anda berdua. Tidak ada apapun di antara saya dan dia, tapi kami telah hidup bersama sejak kami bergabung dengan akademi. Aku sudah memelukmu untuk tidur sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mengaku salah. Petik 2. Pes. Memelukmu untuk tidur, kedengarannya menjijikkan. Aku tidak peduli, kamu harus menjauh darinya lain kali, oke? Wang Donger berbicara dengan ekspresi keras kepala dan tekad. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah. Saya bisa menjanjikanmu itu. Kamu cukup posesif, tapi itu membuktikan kamu peduli padaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus kembali bersama. Tentu saja, kita hanya akan berkultivasi, dan hanya dengan begitu kita bisa bersama setiap saat. Itu seharusnya berhasil, kan? Petik 2. Wang Donger memikirkannya sejenak sebelum berkata, baiklah. Anda benar-benar setuju dengan itu? Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Kamu tidak takut dengan perbedaan antara cowok dan cewek lagi? Senyum berseri-seri melintas di wajah Wang Donger. Kami hanya akan berkultivasi bersama. Terlebih lagi, bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu yang jahat padaku, kamu mungkin tidak akan bisa menjatuhkanku. Jangan lupa, kamu hanya raja jiwa, sementara aku kaisar jiwa. Petik 2. Ini, apakah kamu mencoba menjadi pengganggu? Iya. Aku ingin menggertakmu. Saya tidak bisa melakukan itu. Wang Donger berbicara dengan senyum manis di wajahnya. Mereka sekarang berada di tepi pantai, dan dia meraih tangan Huo Yuhao. Kekuatan Haodong mulai beredar, dan keduanya melonjak ke langit ketika mereka terbang menuju Pulau Dewa Laut di pusat danau. Tanda hubung. Ada sepasang mata cantik yang menatap lirih bayangan mereka di udara tidak jauh dari tempat mereka meninggalkan tanah. Ada pandangan jelas kebingungan di mata itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ada gadis yang persis seperti aku? Apa yang sedang terjadi? Pemilik mata yang mempesona ini adalah Wang Qiwer. Dia baru saja menyelesaikan pendaftarannya, dan dia menyaksikan Huo Yuhao dan Wang Donger berpegangan tangan saat mereka terbang. Dia mengerutkan kening samar-samar dan berjalan menuju pantai. Sudah waktunya baginya untuk memasuki Pulau Dewa Laut. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao kembali langsung ke kamarnya begitu mereka mencapai Pulau Dewa Laut, dan mulai menulis langkah-langkah untuk menciptakan roh, bersama dengan mantra penyegelan fakta. Ini adalah hal yang paling penting baginya. Wang Donger tidak mengganggunya, dan berkultivasi sendiri di satu sisi. Huo Yuhao menghabiskan 1 hari penuh untuk menuliskan metode menciptakan roh, dan menambahkan, untuk diverifikasi, pada akhirnya. Belum ada cukup eksperimen atau percobaan pada spirit, dan itu tidak bisa didorong keluar sebagai norma. Terlalu banyak yang harus dilakukan, memperbaiki, menyempurnakan, dan membuat proses pembuatan simen mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 tahun. Tidak peduli seberapa kaya Akademi Shrek dan berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Komponen yang paling sulit untuk diselesaikan adalah mencari binatang buas di tahun-tahun menurun untuk negosiasi dan diskusi. Sudah sulit untuk menemukan binatang jiwa tua, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan yang cerdas. Akademi Shrek harus menemukan makhluk tua jiwa dengan kecerdasan, dan mereka yang memiliki mentalitas yang condong ke arah rasa takut akan kematian, karena hanya dengan begitu mereka akan memilih jalan roh. Bagian yang paling menyusahkan tentang membuat fakta roh adalah bahwa makhluk jiwa ini harus menjadi sukarelawan, dan mereka harus sepenuhnya setuju. Fakta roh akan melampaui cincin jiwa, dan penerimaan binatang buas mungkin adalah bagian terpenting dari proses itu. Huo Yuhao mencatat semuanya, lalu mencari Yan Shaoze dan menunjukkannya kepadanya sebelum hal lain. Dia menggambarkan segala sesuatu secara terperinci, dan memeriksanya beberapa kali sebelum dia mengatur ulang naskahnya dan menyerahkannya kepada Penatua Xuan. Penatua Xuan segera menyegel draft terakhir ke perpustakaan Paviliun Dewa Laut. Menurut Penatua Xuan, perpustakaan Paviliun Dewa Laut diperkaya dengan baik, dan Akademi Shrek mungkin tidak akan ada lagi jika tempat ini dibobol. Sudah larut malam saat semuanya beres. Bahkan dengan vitalitas dan daya tahan Huo Yuhao, dia masih bisa merasakan kelelahan dan kelelahan yang intens.
Tinggal di dalam paviliun Dewa Laut itu nyaman. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan dengan Penatuasuan, dia kembali ke kamarnya langsung. Tanda hubung. Wang Donger belum tidur, tetapi dia juga tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia diam-diam menunggunya di meja. Ada 4 hidangan indah yang diletakkan di sana, bersama semangkuk bubur. Kamu kembali. Biarkan aku memanaskannya. Wang Donger segera berdiri dan mulai menuangkan makanan ke dalam kotak. Huo Yuhao melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Tidak perlu, saya suka makan makanan dingin." "Maaf, Donger, ini salahku karena terlambat. Kamu pasti sudah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Anda harus pergi dulu dan istirahat dulu. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, Anda tidak perlu menunggu saya." Petik 2. Wang Donger mendongak dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan sedikit bingung. Dia bisa tahu bahwa dia sedikit kelelahan, tetapi matanya masih dipenuhi kehangatan, dan tatapannya begitu tenang dan lembut. Dia berkata dalam hati, "Pria ini milikku. Mengapa saya suka menunggunya, dan mengapa saya menikmati perasaan menunggunya kembali begitu banyak?" Huo Yuhao menatap mata biru Wang Donger, dan menariknya kembali ke kursinya. "Apa yang salah? Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda masih memikirkan Wang Qiwer itu?" Dia mengisi semangkuk bubur untuk Wang Donger saat dia berbicara. Wang Donger buru-buru mendorongnya kembali kepadanya. "Aku sudah makan. Anda harus makan dengan cepat, untungnya, buburnya masih hangat. Anda harus mengajari saya cara memasak. Dengan begitu, saya tidak perlu mencari makanan untuk Anda dari kantin, dan saya bisa membuatkan makanan untuk Anda sendiri." Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Tidak." Wang Donger bingung saat dia berseru, "Mengapa tidak? Keterikatan sentimental." Petik 2. Huo Yuhao menatap tangannya yang putih dan pucat dan berkata, "Aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal-hal sehari-hari sama sekali, aku ingin kamu hidup seperti ratu. Saya harus menjadi orang yang memasak untuk Anda setiap hari. Aku akan menjagamu, aku akan menghujanimu dengan cinta, dan aku akan tetap di sisimu selamanya." Petik 2. Dia mengatakan semua ini saat dia masih makan. Namun, cara dia mengatakan itu sangat alami, seolah-olah semuanya telah lama terukir di tulangnya, dan dia hanya mengekspresikan segala sesuatu tanpa masalah. Air mata samar mulai mengalir di mata Wang Donger yang menawan. "Kamu sangat baik padaku, Yuhao." Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Mengapa kamu menangis ketika aku bersikap baik padamu? Berhenti menangis. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Saya akan membuktikan kata-kata saya dengan tindakan." Dia melenturkan lengan kanan rampingnya saat berbicara. Wang Donger terkikik dan berkata, "Jangan lupa, kau masih raja jiwa." Huo Yuhao berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, mentalitas adalah kuncinya." Wang Donger tertawa dan berkata, "Jangan bicara tentang semua itu. Takdir lautan Tuhan berakhir segera setelah kami pergi." He Kaitu dan Xiao Xiao akhirnya berkumpul. Mereka tidak mudah melakukannya, dan kebenarannya adalah saya dapat mengatakan bahwa kakak senior kelima mengalami konflik di dalam, tetapi dia memilihnya pada akhirnya. Apa yang ada di dalamnya jauh lebih penting daripada penampilan. Kakak senior kedua mungkin agak jelek, dan dia agak terlalu berkulit gelap, tapi dia benar-benar sangat baik padanya. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Ya, apa yang ada di dalamnya benar-benar lebih penting daripada kecantikan Anda. Aku akan tetap mencintaimu bahkan jika kamu menjadi jelek di masa depan." Petik 2. Wang Donger menegurnya. "Kaulah yang akan menjadi jelek." Meskipun nadanya terdengar marah, hanya ada rasa manis dan hangat di matanya. Tidak banyak cahaya di ruangan itu. Dia meletakkan pipinya di tangannya dan meletakkan sikunya di atas meja sementara dia melihat Huo Yuhao makan. "Saya menyelidiki situasi Wang Qiwer sedikit lagi. Kekuatan jiwanya berada di sekitar peringkat 60, yang cukup mengesankan, mengingat dia bahkan belum berusia 20 tahun. Dia belum memiliki cincin jiwa keenamnya, dan saya telah mendengar dari wakil dekan Kai bahwa halaman dalam akan segera mengatur perburuan binatang buas, di mana mereka akan mengumpulkan semua siswa halaman dalam di sebuah hambatan dan menjelajah ke dalam Great Star Do Forest.
Saya membayangkan dia akan berpartisipasi. Tidakkah Anda membutuhkan cincin jiwa kelima Anda untuk mata roh Anda? Mari ikut. Petik 2. Huo Yuhao meliriknya dengan curiga dan berkata, ikut. Untuk apa? Apakah Anda masih ingin memata-matai dia? Petik 2. Wang Donger berkata dengan tegas, saya masih merasa ada yang salah dengan dia, tetapi saya tidak bisa meletakkan jari saya di atasnya. Mungkin itu hanya karena kita terlihat terlalu mirip, kita hampir merupakan salinan karbon. Tidak ada salahnya untuk memantaunya sedikit lebih lama, dan saya juga ingin melihat bagaimana dia sebagai manusia. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, akulah yang harus tetap pergi. Anda bahkan tidak membutuhkan cincin jiwa, mengapa Anda ingin pergi? Petik 2. Wang Donger terkikik dan berkata, aku harus melindungimu. Kami memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, jadi kami akan jauh lebih aman dengan cara itu. Selanjutnya, Anda adalah anggota Paviliun Dewa Laut sekarang, dan Anda adalah pewaris masa depan Akademi. Tidakkah seharusnya kami melindungi Anda dengan semua yang kami miliki? Saya akan mengambil risiko keselamatan saya sendiri untuk melindungi Anda. Petik 2. Huo Yuhao sudah menghabiskan 2 mangkuk bubur sekarang. Baiklah, baiklah. Selalu menyenangkan memiliki gadis cantik untuk melindungiku. Kita bisa pergi, tetapi tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa yang cocok untuk mata rohku. Anda tahu betapa sulitnya untuk selalu menemukan binatang berjiwa spiritual di masa lalu, dan saya pikir kita mungkin hanya membuang-buang waktu. Jiwa bela diri Ais Ultimateku memiliki 5 cincin jiwa sekarang, dan jika aku tidak dapat menemukan cincin jiwa tipe spiritual yang cocok, Ais Jade Empress Scorpion mungkin hanya menjadi jiwa bela diri utama saya, jadi saya harus mencoba peruntungan saya dengan saya mata roh untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Petik 2. Wang Donger mengangguk dan berkata, itu bukan ide yang buruk. Namun, kami masih harus mencoba. Persaingan akan menimpa kita dalam beberapa bulan, dan cincin jiwa lain adalah lapisan perlindungan lain. Petik 2. Huo Yuhao menyeka mulutnya, dan dengan cepat meletakkan mangkuk dan piring kembali ke dalam kotak makan siang. Dia membuat gerakan, setelah kamu, ke Wang Donger dan berkata, Wifi, naiklah ke tempat tidur untuk beristirahat. Pergi dan mandi. Wang Donger menamparkan tangannya, dan menghindarinya secepat mungkin. Wajahnya yang cantik memerah. Mata Huo Yuhao berbinar dan berkata, mandi. Saya akan bersih kalau begitu, dan kita bisa. Wang Donger membentak, kalau begitu kita akan berkultivasi. Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani mengacau, jangan salahkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Dia melambaikan tangan kecilnya di depan Huo Yuhao saat dia berbicara. Huo Yuhao penuh dengan kesal. Mengapa saya harus mandi jika kita ingin berkultivasi? Lagi pula, kita tidak akan saling berpelukan untuk tidur. Yang benar adalah, kita tidak pernah tidur bersama sejak malam itu sebelum aku pergi untuk program pertukaran. Tidakkah Anda mengatakan bahwa saya harus belajar cara bersantai? Saya pikir tidak ada yang lebih santai daripada memeluk Anda untuk tidur. Apakah Anda pikir kami? Petik 2. Wajah Wang Donger menghitam, dan dia membenturkan kepalanya sebelum dia berjalan menuju pintu dan berkata, aku pergi. Maaf, aku kacau. Huo Yuhao buru-buru meraihnya saat dia perlahan berjalan pergi, dan memberinya senyum hangat ketika dia berkata, baiklah, baiklah. Anda harus bersiap-siap di tempat tidur terlebih dahulu, dan saya akan mandi sekarang, dan kemudian kita akan berkultivasi. Kultivasi terlalu penting, dan setiap ons kekuatan jiwa yang kita kumpulkan akan sangat penting untuk kemenangan kita selama kompetisi. Petik 2. Dia tiba-tiba bertindak seolah-olah dia memiliki rasa keadilan yang kuat, dan Wang Donger mengulurkan tangan dan menjepitnya di pinggang. Huo Yuhao tersentak dari rasa sakit dan buru-buru pergi ke kamar mandi. Laki-laki mandi jauh lebih cepat daripada anak perempuan, dan Huo Yuhao yang basah kembali ke tempat tidur setelah beberapa menit. Dia selalu menggoda Wang Donger, tetapi dia tidak berani menjadi gangguan fisik. Dia duduk di depannya, patuh dan berperilaku baik, dan mereka menempatkan telapak tangan mereka satu sama lain sementara kekuatan Hao Dong mulai beredar. Tulang jiwa Wang Dong berkedip dengan cahaya keemasan,
mengkatalisasi pemulihan kekuatan jiwa mereka. Mereka sedikit resah pada awalnya. Pada akhirnya, ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi di ranjang yang sama setelah status hubungan mereka berubah. Tetapi kekuatan Haodong yang lembut perlahan-lahan menjadi lebih kuat, dan mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki keadaan pikiran dan fokus pada kultivasi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya memasuki meditasi. Fajar menyingsing, dan matahari mengintip dari ufuk timur di kejauhan. Huo Yuhao dan Wang Donger membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan jiwa melonjak dalam tubuh mereka, dan mereka berdua terkejut ketika mereka merasakan kemajuan dalam kultivasi mereka. Sejak Huo Yuhao menyatu dengan permaisuri salju, penindasan yang dia rasakan dari kecepatan kultivasi ultimate-nya menjadi semakin tidak jelas. Kecepatan kultivasinya juga sangat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan Haodong. Huo Yuhao turun dari tempat tidur terlebih dahulu dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia memberi isyarat dengan sopan kepada Wang Donger untuk mengikutinya. Wang Donger juga tersenyum dan melompat dari tempat tidur sebelum mereka berjalan menuju jendela bersama. Mereka menatap ke arah timur saat mereka menunggu dengan sabar untuk dashboard ungu tiba. Mereka mendengarkan simfoni panggilan burung dan suara damai alam lainnya yang berdenyut dengan kehidupan dan vitalitas, dan mereka merasakan ketenangan saat ini. Aroma tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang segar tercium di dalam, dan perasaan bersih dan segar seolah mengangkat semangat mereka. Sangat nyaman. Ketika matahari terbit di timur, sejumput ungu datang seperti biasa. Mata mereka berbinar ketika mereka menyerap energi ungu, dan rona ungu berkilau di mata mereka. Orang bisa tahu perbedaan yang jelas dalam tingkat mata setan ungu mereka. Mata Huo Yuhao menjadi seperti kristal ungu, sementara mata biru muda Wang Dong hanya ditutupi dengan lapisan ungu pudar. Perbedaan dalam jiwa bela diri mereka berarti akan ada cukup banyak celah dalam penguasaan mereka atas teknik rahasia Tang Sekte. Mereka mengambil napas dalam-dalam pada saat yang sama dan secara bertahap menghembuskan napas. Budidaya Purple Demon Eyes rutin mereka berakhir. Keduanya direvitalisasi dan bersemangat setelah malam kultivasi. Ini bukan hanya karena peningkatan kekuatan jiwa, mereka telah menemukan kembali perasaan saling mengenal mereka. Ketidaktahuan dan penghalang tak kasat mata yang disebabkan oleh perubahan jenis kelamin Wang Dong berangsur-angsur menghilang, dan persahabatan mereka perlahan-lahan dan tanpa disadari berubah menjadi hubungan romantis. Apa ada yang harus kamu lakukan hari ini? Wang Donger bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya tidak. Saya telah menyelesaikan materi tentang spirit kemarin, dan Penatua Suan telah menyimpannya di perpustakaan. Saya pikir saya akan fokus pada kultivasi selama beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan kompetisi besar. Petik 2. Mereka benar-benar tidak merasakan tekanan sama sekali ketika mereka berbicara tentang kompetisi. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dan yang lainnya dari kelompok usia yang sama akan memiliki waktu yang sangat sulit menantang mereka dan 7 monster Shrek. Huo Yuhao dan Wang Dong telah mengklaim kejuaraan itu 5 tahun lalu, jadi wajar saja jika mereka tidak berpikir ada orang yang bisa mengancam dominasi mereka hari ini. Wang Donger berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus mendaftar untuk ekspedisi berburu. Jika tidak, mereka mungkin meninggalkan kita, masih dalam kegelapan. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan lucu, kamu masih memikirkan itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mari kita cari kakak senior tertua dan yang lain sesudahnya. Saya bertemu dengannya kemarin, dan dia berkata bahwa semua orang ada di sini sekarang, dan kita harus sementara mengesampingkan tanggung jawab kita di Sekte Tang. Semua orang harus datang bersama untuk melatih dan mempraktikkan koordinasi kami, karena kami memiliki lebih banyak keterampilan jiwa sekarang daripada sebelumnya. Petik 2. Baik, mereka mandi dan sarapan sebelum mereka tiba di halaman luar sekali lagi. Mereka harus mencari wakil dekan Departemen Jiwa Marsial Kai Meier untuk pendaftaran, karena dia bertanggung jawab atas ekspedisi, dan kantornya berada di Departemen Jiwa-Jiwa Marsial halaman luar. Apa? Kalian ingin berpartisipasi dalam ekspedisi berburu ini? Kai Meier tampak heran saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Donger.
Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Din Kai, aku telah secara kebetulan memperoleh cincin jiwa kelima untuk jiwa bela diri sekunder saya, tetapi jiwa bela diri utama saya masih hanya memiliki 4 cincin jiwa. Saya terutama seorang guru jiwa tipe spiritual, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menambahkan cincin jiwa kelima. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita selama turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahatinggi. Petik 2. Alis Kai Meier terjalin erat, dan dia mulai merenungkan masalah ini. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dia tidak berpikir permintaannya keterlaluan sama sekali, itu hanya dia dan Wang Donger, dan dia yakin bahwa mereka tidak akan menjadi beban bagi kelompok. Wang Donger bertanya, Din Kai, apakah ekspedisi ini memiliki batasan pada jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi? Kai Meier menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada batasan. Namun, agak merepotkan jika kalian berdua ingin pergi, aku tidak bisa membuat keputusan ini. Jangan lupa, Yuhao, Penatua Suan telah secara resmi mengumumkan bahwa Anda adalah pewaris posisi Master Pavilion Dewa Laut, status Anda sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli aktivitas apa yang ingin Anda ikuti, kami harus memastikan keselamatan Anda sebelum hal lain. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, jadi, Din Kai sebenarnya merasa bertentangan tentang hal itu. Din Kai, akan ada begitu banyak orang yang bergerak bersama, dan semua orang adalah anggota dari halaman dalam. Seharusnya tidak ada banyak risiko atau bahaya. Petik 2. Kai Meier menjawab, kamu salah, ini berbahaya karena kalian semua adalah siswa dari halaman dalam. Jika semua orang berasal dari halaman luar, kita hanya akan berburu binatang buas di daerah tepi hutan Great Stardow. Akan ada peluang rendah untuk hal-hal menjadi serba salah selama ada guru yang cukup kuat memimpin kelompok. Namun, ini berbeda untuk kalian. Anda semua adalah cincin 5 dan 6 cincin, dan Anda semua memiliki standar tinggi untuk cincin jiwa. Kita harus menjelajah lebih dalam ke hutan bintang besar Do untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk kalian, dan dalam keadaan seperti itu, bahkan guru yang bertugas tidak dapat menjamin keamanan mutlak untuk semua orang. Semakin jauh kita pergi ke Great Stardow Forest, semakin berbahaya, aku yakin kalian berdua sadar akan hal itu.